Halo Sobat Cibul, kembali lagi dengan saya Cak Cibul. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film action yang bergenre laga bela diri. Buat kalian yang suka dengan film-film action, saya sarankan tonton terus video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Wadaw. Di awal film kita diperlihatkan seseorang yang sedang melepaskan kalung pengikat leher dan menyuruh menghabisi semua orang yang ada di sana. Tak butuh waktu lama, dia pun menghajar semua orang di sana dengan sangat brutal. Dirasa sudah cukup, orang itu pun menyuruh menghentikan pertarungan tersebut. Dia adalah Bos Bart, seorang rentenir sedang menagih hutang. Dan ini adalah tukang pukulnya yang bernama Danny, yang selalu dia latih sebagai tukang pukul profesional. Dan sayangnya, dia dilatih layaknya seperti seekor anjing. Selesai menagih hutangnya, Bos Bart pun kembali memakaikan kalung kepada Danny. Seketika itu juga, Danny pun langsung berubah menjadi orang yang pendiam dan sangat lugu. Bahkan saat di dalam mobil pun, Danny hanya bisa terdiam dan pandangannya pun polos. Dan ketika kembali ke base camp, Danny pun kembali diperlakukan layaknya seekor anjing dan kembali dimasukkan ke dalam kandang. Danny, come on. Danny, come on. Pada saat dia di dalam kandang seperti biasa, dia pun memakan makanan anjing. Setelah itu dia berlatih memukuli samsak. Tak berhenti sampai di situ, ternyata Danny pun mempunyai barang-barang pribadi seperti boneka dan juga buku anak-anak. Dan pada saat melihat buku, Danny pun mulai tertarik melihat gambar sebuah piano. Oke lanjut, singkat cerita di malam hari, Bos Bart pun datang bersama anak buahnya membawa seorang wanita open 500 yang akan diajak untuk berpesta. Setelah itu mereka akan melakukan ritual kuda-kuda mantap. Dan setelah itu Bos Bart pun ingin melakukan ritual kuda-kuda mantap bersama wanita tersebut. Tapi sayangnya di sini ritual tersebut terganggu dan akhirnya batal dikarenakan pada saat ritual Danny pun melihat mereka hingga akhirnya membuat wanita tersebut marah dan akhirnya pergi. Aduh, adegan gagal. Duh, adegan yang aku tunggu-tunggu malah berhenti sampai di situ doang, gagal. Percuma dong aku nyiapin sabun. Aduh, anak anjing. Oke lanjut, keesokan harinya Bos Bart dan anak buahnya pun menagih hutang pada para kliennya. Dan seperti biasa Danny pun mengajar orang-orang yang tidak mau membayar hutangnya. Bahkan beberapa dari mereka pun lebih memilih mundur karena tahu reputasi dari seorang Danny. Dan pada saat Bos Bart datang menagih hutang ke tempat pemilik pelelangan barang, Bos Bart pun sempat mengatakan bahwa jika ingin menjadikan orang menjadi buas, maka didiklah dia sedini mungkin. Dan ternyata pemilik pelelangan tersebut ternyata mengetahui cara sistem kerja Danny. Dan pada akhirnya Bos Bart dan anak buahnya pun dicegah untuk melepaskan pengikat leher dari Danny. Setelah itu mereka pun berhasil menghajar Bos Bart dan anak buahnya. Pada saat Bos Bart dihajar oleh mereka, Danny pun hanya terdiam. Hal ini wajar dikarenakan Danny hanya nunggu perintah saat pengikat lehernya dilepaskan. Ketika Bos Bart dapat kesempatan melepaskan pengikat leher Danny, inilah yang terjadi. Ketika Danny sedang menghajar semua orang, ternyata ada satu orang yang sedang melihat Danny bertarung dan dia pun tertarik kepada Danny. Pada saat Bos Bart bertanya pada orang tersebut menjawab hanya menikmatin pertunjukan. Keren anjir. Dan ketika mereka kembali ke mobil, Bos Bart pun marah kepada Danny dan mengatakan bahwa anjing pun bakal marah ngelihat majikannya dihajar orang lain. Setelah itu, Bos Bart pun tetap ingin melanjutkan untuk menagih hutang-hutang kepada klien-klien mereka yang berikutnya.
Karena tidak ingin kejadian tadi terulang kembali, akhirnya Bos Bart pun mengajarkan dan memberikan sebuah alat sinyal darurat kepada Danny. Dan alat itu akan menyala ketika Bos Bart sedang ingin memanggil Danny. Ketika Bos Bart itu pergi dan menyuruh Danny menunggu alat tersebut berbunyi, nah ternyata Danny malah pandangannya fokus kepada piano itu. Dan akhirnya Danny mencoba untuk mendekati piano tersebut. Pada saat Danny mendekati piano tersebut, Danny pun akhirnya memberanikan diri untuk memencet piano tersebut. Pada saat Danny memencet piano tersebut, tiba-tiba tukang reparasi piano pun datang, yang membuat Danny itu gugup. Akhirnya dia pergi kembali ke tempat alat yang diberikan Bos Bart tadi. Tukang reparasi piano tersebut bernama Sam menyadari bahwa ada seseorang di tempat tersebut. Setelah itu, Sam pun berusaha memanggil Danny, tapi Danny tidak menjawabnya. Dan ketika Danny menyadari bahwasanya Sam itu buta, akhirnya Danny pun berusaha untuk memberanikan diri menjawab panggilan dari Sam. You are, aren't you? Yes. Come on. Pada saat Danny mendatangi Sam, akhirnya Sam pun menyuruh Danny untuk memencet tombol piano tersebut sambil Sam memperbaiki piano itu. Press. Go ahead. Relax. Excellent. Excellent. Oh, boy. Ketika memperbaiki piano tersebut selesai, akhirnya Sam pun mengajarkan main piano sambil memainkan piano untuk Danny. Dan akhirnya Danny pun merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Stop Carnegie Hall. When I was growing up, it was my big ambition. Pada saat Sam sempat menanyakan siapa nama Danny, Danny pun tidak mau menjawab. Tapi Sam tidak memperdulikan hal tersebut. What's your name? Okay, all right, Mr. No Name. Setelah itu, pada saat mereka sedang asik bermain piano, tiba-tiba alat yang diberikan Bos Bart itu berbunyi. Sontak langsung membuat Danny pergi meninggalkan Sam sendirian. Sound? Do you hear it? Or is it? Pada saat Danny sampai ke lokasi tersebut, ternyata Danny pun telat untuk menyelamatkan Bos Bart dan anak buahnya. Hingga akhirnya Bos Bart dan anak buahnya pun dihajar oleh kliennya tersebut. Bos Bart pun akhirnya marah besar kepada Danny karena Danny dianggap tidak becus melindungi bosnya sendiri. Oke, singkat cerita, tiba-tiba datanglah seseorang yang pernah memperhatikan Danny sedang bertarung. Orang tersebut menawarkan kepada Bos Bart agar Danny disuruh bertanding ke Fight Club miliknya. Bos Bart pun sempat menolak tawaran tersebut karena menurut dia itu sebuah permainan anak-anak. Akan tetapi setelah mendengar hasil dari pertarungan tersebut sangat menggiurkan, akhirnya Bos Bart pun menyetujuinya. Very lucrative. Setelah itu mereka pun langsung bergegas ke tempat Fight Club milik orang tersebut. Pada saat mereka sampai di Fight Club tersebut, kita langsung diperlihatkan seseorang yang bertubuh besar. Dia adalah juara bertahan di sana dan belum pernah mengalami kekalahan. Dan dia adalah lawan pertama Danny di Fight Club tersebut. Sebelum bertarung, orang itu menjelaskan peraturan pertarungan di Fight Club tersebut. Dan peraturannya adalah bertarung sampai mati. Jika tidak mati, maka tidak mendapatkan uangnya. Kemudian setelah itu, pada saat bertarung, hal mengejutkan pun terjadi. Ini dia. Lalu Bos Bart pun senang atas kemenangan dari Danny hingga membuat dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Setelah menang, mereka pun akhirnya pergi dari Fight Club tersebut. Pada saat di mobil, Bos Bart pun sempat menanyakan kepada Danny apa yang dia inginkan. Dan Danny pun mengatakan, tapi sayangnya permintaan Danny malah jadi bahan tawanan oleh mereka. Pada saat mereka sibuk menertawakan permintaan Danny, tiba-tiba truk besar menabrak mobil mereka. Tak sampai di situ aja, setelah mereka ditabrak, tak lama kemudian ada segerombolan seorang pemuda yang sibuk menembak ke arah mobil mereka.
Ternyata dalang dari penembakan tersebut adalah bos pemilik tempat pelelangan barang yang masih menaruh dendam pada Bos Bird. Singkat cerita, setelah penembakan itu selesai, akhirnya mereka pun pergi. Gak lama kemudian ternyata Danny pun masih hidup. Dikira Bos Bird sudah meninggal, pada akhirnya si Danny pun memutuskan untuk meninggalkan mereka. Setelah Danny meninggalkan Bos Bird dan anak buahnya, akhirnya Danny pun menuju ke tempat di mana saya memperbaiki piano tadi. Setelah Danny sampai di tempat Sam sedang reparasi piano tadi, dan pada saat bertemu Sam, tiba-tiba Danny tersungkur jatuh pingsan karena ternyata Danny kehabisan darah akibat terkena tembakan di bahunya. Tak lama kemudian, Sam pun akhirnya memutuskan membawa Danny ke rumahnya dan merawatnya. Singkat cerita, Danny pun akhirnya tersadar dan terkejut karena dia merasa di tempat yang asing dengan keadaan baju yang sudah digantikan. Mengetahui Danny sudah sadar, akhirnya Sam pun memberikan makanan untuk Danny. Tapi lucunya, Danny malah bersembunyi di bawah kasur. Was right where you are. My name is Sam, remember? Gak lama kemudian, akhirnya putri angkat Sam datang yang bernama Victoria. Pada saat bertemu dengan Danny, seperti biasa Danny pun akhirnya kembali bersembunyi di bawah kasur. Hi. Does he like to write? Does he like to draw? Sweetie likes music. Cool. Mengetahui Danny menyukai musik, akhirnya Victoria pun memberikan piano kecil kepada Danny. My name's Victoria. Nice, huh? Singkat cerita, nggak lama kemudian Danny pun mencoba untuk berbaur kepada Sam dan Victoria, sekaligus memperkenalkan dirinya. My name is Danny. Oke, lanjut. Pada saat Sam mencoba melepas pengikat leher Danny pun langsung terkejut, ketakutan, dan refleks untuk mencegah Sam melepasnya. What is this? If I'd have tried to take it off, I had the same reaction. So. Hari pun berlanjut, di mana keesokan harinya mereka pun mengantarkan Victoria pergi ke sekolah. Setelah itu mereka pun belanja. Setelah itu, pada saat mereka di rumah, Danny pun melihat foto-foto Victoria, di mana saya menjelaskan bahwa Victoria adalah anak dari sahabatnya di masa lalu, dan dia diasuh oleh Sam sejak kecil ketika orang tua Victoria meninggal. Pada saat Sam menanyakan kepada Danny apakah punya keluarga, jawaban Danny adalah, I don't remember then. Oke, cerita berlanjut. Di malam hari, Victoria pun mencoba mengajarkan cara bermain piano kepada Danny. So you're gonna play. Oke, kita lanjut keesokan harinya. Di tempat dimana Danny dan Sam berbelanja, ada seseorang yang sedang berkelahi, dan Sam pun khawatir pada Danny. Ternyata Danny pun sama sekali tidak peduli dengan perkelahian itu. Danny! Right. This one's right. Kemudian pada saat di rumah, Sam pun sempat bertanya kepada Danny kenapa dia tidak panik saat ada orang berkelahi tadi. Alhasil jawaban mengejutkan dari Danny. Dia berkata mereka sedang tidak berkelahi dengannya, jadi tidak perlu memperdulikan hal itu. Dan Sam pun hanya terdiam mendengarnya. Oke, setelah itu singkat cerita, hari-hari berikutnya pun semakin terasa hangat, di mana hal itu belum pernah dirasakan sebelumnya, layaknya sebuah keluarga. Where is it? It's right there. Di malam hari, akhirnya Victoria pun berhasil melepaskan kalung leher Danny. Sontak, Danny pun berubah, bukan menjadi Danny anjing lagi. Tidak berhenti sampai di situ, cerita pun berlanjut, di mana Sam dan Danny pun menjadi partner kerja yang bisa dibilang ya cukup baik lah.
Selesai bekerja, Danny pun sempat diberi upah dan Danny pun bertanya untuk apa uang ini. Dan Sam pun menjawab, itu uangmu Danny, terserah kamu mau buat apa, buat ke Sanur, ke Daur Tempe, atau kemana kek, terserah lah. Dan Danny pun memutuskan menggunakan uang itu untuk membeli sebuah topi. Seusai membeli topi, di perjalanan pulang, sayangnya Danny pun bertemu kembali dengan anak buahnya si Bos Bart. Orang itu pun mengatakan bahwa Bos Bart masih hidup dan sedang mencari-cari Danny selama ini. Kemudian orang itu pun mengajak Danny untuk menemui Bos Bart, tapi Danny pun tidak mau. Tetapi orang itu malah mengancam bahwa tidak sulit mencari keluarga baru Danny. Dan dengan ancaman tersebut, akhirnya Danny pun dengan terpaksa menerima ajakan orang itu. Pada saat bertemu Bos Bart pun sangat senang atas kembalinya si Danny. Danny pun langsung menanyakan kepada Bos Bart apakah dia mengenal ibunya. I have a question. Bos Bart pun menjawab bahwa dia tidak mengenali ibunya Danny, dan Bos Bart pun menemukan Danny di jalan pada saat dia masih kecil dan memutuskan untuk merawat si Danny. Dan Bos Bart pun melanjutkan perkataannya, jangan tergantung dengan masa lalu, lihatlah masa depan. Setelah itu, Bos Bart pun kemudian mengajak Danny pergi ke Fight Club untuk kedua kalinya. Pada saat Danny mau bertanding, tiba-tiba Danny mengatakan bahwa dia tidak ingin melukai orang lagi. Mendengar hal itu, Bos Bart pun marah kepada Danny, lalu dia mendorong Danny hingga Danny terjatuh ke tempat area pertandingan. Kemudian dengan terpaksa Danny pun bertarung di sana. Danny pun hanya bisa menghindar dan bertahan di pertarungan itu karena Danny benar-benar tidak ingin lagi menyakiti orang lain. Karena tindakan Danny yang hanya bertahan tanpa perlawanan, akhirnya Bos pun menjatuhkan senjata agar Danny mau melawan. Akan tetapi, Danny pun tetap saja hanya menghindar dan bertahan. Karena pertarungan terus saja monoton, akhirnya pemilik Fight Club menurunkan 3 petarungnya lagi. Dan akhirnya Danny pun melawan 4 orang sekaligus. Karena tanpa ada perlawanan, Danny pun diajar terus-menerus hingga hampir pingsan. Karena situasi terdesak, akhirnya Danny pun memutuskan untuk melawan, dan pertarungan seru pun dimulai. Gak lama kemudian mereka pun melemparkan senjata biar pertarungan lebih memanas. Akhirnya mereka pun berhasil dikalahkan oleh Danny dengan cara dibikin cedera yang sangat cukup fatal tanpa membunuhnya. Tapi karena Danny tidak membunuhnya, maka Bos pun tak akan mendapatkan uangnya. Hingga akhirnya Bos pun menembak lawan Danny menggunakan pistolnya. Karena kejadian itu, Danny pun dihukum, dihajar, dan dimasukkan kandangnya lagi. Di sisi lain, Victoria pun mempertanyakan di mana Danny berada, dan Sam pun menjawab, mungkin Danny sedang mencari jati dirinya tanpa mereka ketahui keadaan Danny yang sebenarnya. Pada saat di kandang, Danny pun melihat bukunya kembali dan menemukan foto seseorang wanita, dan Danny pun berpikir bahwa itulah ibunya. Pada saat Bos Bart sedang melakukan ritual kuda-kuda mantap, tiba-tiba Danny pun datang dan memaksa Bos Bart untuk mengatakan siapa sebenarnya ibunya.
Dan akhirnya Bos Pat pun memperlihatkan foto-fotonya sambil berkata bahwa ibunya Denny adalah seorang pelacur yang dibunuh oleh temannya. Melihat kejadian itu, Bos Pat pun merasa kasihan dan memutuskan untuk merawat Denny. Oke, lanjut keesokan harinya. Pada saat di mobil, Bos Pat pun sempat mengatakan bahwa sebuah keluarga harusnya dijaga dan dipertahankan apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Denny pun tersadar bahwa dia sudah memiliki keluarga, yaitu Sam dan Victoria. Hal itu pun membuat Denny berontak di dalam mobil hingga membuat mobilnya pun terjadi kecelakaan. Kemudian Denny pun bergegas menemui Sam dan Victoria. Setelah bertemu mereka, Denny pun langsung memperlihatkan foto ibunya. Setelah mereka melihat foto itu, Sam pun langsung menyimpulkan bahwa ibunya Denny adalah seorang guru les musik di suatu akademi. Akhirnya Sam pun mengajak Denny ke sana untuk mencari sebuah arsip tentang ibunya Denny. Setelah semuanya terungkap, Denny pun akhirnya tenang karena mengetahui informasi tentang ibunya di masa lalu. Setelah mereka kembali, kemudian Victoria pun mencoba memainkan piano dengan nada not dari kertas ibunya Denny. Mendengar nada piano itu, sontak membuat Denny pun sadar dan mengingat semua masa lalunya, bahwa si boslah yang memperkosa dan membunuh ibunya di depan mata Denny waktu kecil. Setelah itu, Denny pun berpikir bahwa tidak aman lagi tinggal di sana dan mengajak mereka pergi dari sana. Tapi sayangnya semua itu terlambat karena si bos pun sudah datang membawa beberapa anak buah dan juga menyewa seorang petarung profesional untuk menangkap Denny. Kemudian Denny pun menyuruh Victoria dan Sam untuk bersembunyi, dan Denny pun memutuskan untuk melawan mereka sendirian, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Denny pun sempat membuat mereka semua kewalahan. Menyadari hal itu, akhirnya Bos Pat pun menurunkan seorang petarung untuk menangkap Denny. Pertarungan pun berlanjut di mana si petarung telah menggunakan golok asli dari Betawi untuk menyerang Denny. Gak lama kemudian, Denny pun berhasil menjatuhkan golok asli Betawi itu. Ternyata tanpa golok itu, si petarung bukanlah tandingan Denny. Oke, kita singkat ceritanya, dan pada akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Denny, hingga akhirnya si petarung itu pun jatuh tepat di atas mobil Bos Pat. Melihat hal itu, Bos Pat pun langsung bergerak masuk ke dalam apartemen, berniat untuk mendatangi Denny secara langsung. Pada saat masuk ke dalam lokasi itu, akhirnya Denny pun sempat disudutkan oleh anak buah dari Bos Pat. Kemudian Denny pun terpaksa harus kabur lewat melalui atap. Tapi sayangnya mereka telah menyadari hal itu, dan mereka pun memutuskan untuk mengikuti jejak Denny. Hingga sampai tepat di apartemen Sam, si bos pun ternyata sudah menunggunya dan datang merayu Denny agar Denny mau kembali dan memakaikan kalungnya kembali. Pada saat Bos Pat memakaikan kalung si Denny, Denny pun tiba-tiba menahannya sambil berkata, "Sorry Pak Botak, aku udah punya keluarga sendiri." Kemudian setelah itu, si Bos Pat pun dengan cepat dihajar oleh Denny. Kemudian pada saat Denny mendapatkan kesempatan untuk membunuh Bos Pat, tiba-tiba Sam pun datang untuk mencegahnya, dan sambil berkata kalau Denny membunuhnya, dia akan dipenjara, dan apa bedanya Denny dengan mereka. Tapi kemudian bukannya malah diam,
Bos Bart terus saja mengoceh dan memancing amarah Danny, hingga membuat Sam pun terpaksa memukulnya menggunakan pot bunga agar dia diam dan pingsan. Dan setelah kejadian semua itu sudah selesai, akhir film kita diperlihatkan bahwa mereka akhirnya melanjutkan hidup dengan tenang dan bahagia. Cerita pun berakhir. Oke, sebelum video ini berakhir, saya akan memberi penjelasan dari film ini. Kita dapat dua pelajaran penting, bahwa jangan pernah makan nasi pada saat Anda boker di toilet. Dan yang kedua adalah jangan pernah berbicara di dalam kamar kos sendirian selama 25 menit, karena itu sangat mengganggu tetangga kos Anda dan bisa-bisa Anda dianggap sebagai orang gila, seperti apa yang saya lakukan barusan. Oke, saya Kipul, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.